Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Kepercayaan masyarakat kuno, jika kita pelajari lebih dalam, maka kita akan mendapatkan makna yang rasional dan logis jika kita benar-benar mempelajarinya. Mitos yang sudah turun-temurun dipercayai, ternyata ada nilai filosofis yang patut kita apresiasi. Kisah-kisah, legenda-legenda, dan mitos yang ada memiliki pesan tersirat dan pesan yang bermoral. Dari salah satu mitos masyarakat Jawa tersebut adalah mitos di mana saat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dalam cerita Batara Kala dalam versi yang lain, didongengkan penyebab terjadinya gerhana matahari dan juga gerhana bulan, yaitu ketika matahari ditelan oleh Batara Kala, sehingga dunia sesaat menjadi gelap. Bagi sebagian masyarakat Jawa yang masih berpikir secara sederhana, pada masa itu menganggap dongeng benar adanya. Mereka mengadakan berbagai upacara apabila terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, yang tujuannya adalah upaya selamat dari Batara Kala. Sementara sumber dari kitab Adiparwa menceritakan, sebelum terjadinya dunia yang dihuni oleh manusia, ada para golongan dewa dan raksasa yang tinggal. Supaya kedua golongan tersebut rukun dan damai, yakni dewa dan raksasa, mereka meminum tirta amarta, yakni air kehidupan atau keabadian. Air kehidupan atau air keabadian tersebut terdapat di lautan susu, dan cara mengeluarkannya adalah dengan digergaji. Sehingga air tersebut bisa diminum dan alat gergajinya berupa seekor naga atau ular yang berwujud sangat besar. Kedua golongan tersebut akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Dengan tugas golongan dewa memegang ekor naga dan raksasa memegang kepala naga. Namun karena menggegam dengan keras, sang naga marah hingga para raksasa pun terpelanting ke sana kemari. Alkisah, golongan sang dewa lah yang mendapatkan air tirta amarta. Kemudian air keabadian itu disimpan dan dijaga oleh para dewa. Sampai kemudian, yang mendapat tugas untuk menjaga tirta amarta tersebut adalah Dewa Surya atau Dewa Matahari dan Dewi Chandra atau Dewi Bulan. Raksasa Batara Kala yang berusaha untuk mencuri tirta amarta, ternyata usahanya berhasil hingga meminum air tersebut. Sebelum air keabadian tersebut ditelan habis, diketahui oleh rombongan para dewata. Kemudian Batara Kala dipanah oleh Dewa Wisnu. Kepalanya putus terpenggal dari tubuhnya. Tubuh Batara Kala jatuh ke bumi dan berubah menjadi lesung, yaitu tempat untuk menumbuk padi yang terbuat dari gelondongan kayu. Sementara kepalanya masih hidup dan melanglang di angkasa. Tirta amarta bisa diselamatkan dan kembali menjadi milik para dewa. Karena dendam, setiap kepala Batara Kala bertemu dengan Dewa Surya dan Dewi Chandra, maka dilampiaskan menelan matahari atau bulan. Namun karena sudah tidak punya badan lagi, setiap makan matahari atau bulan akan melewati leher Batara Kala. Berdasarkan kisah tersebut, bagi sebagian masyarakat Jawa, apabila terjadi fenomena gerhana bulan atau matahari, maka akan memukul lesung supaya cepat-cepat keluar matahari atau bulan yang dimakannya. Selain mitos tersebut, pada saat terjadinya fenomena alam, banyak masyarakat keluar rumah dan kemudian memukul benda-benda seperti kalang atau drum sambil meneriakkan gerhana-gerhana. Itu bertujuan agar Batara Kala tidak memakan matahari atau bulan, sehingga tetap bersinar. Gejogan lesung tersebut kemudian dialansir sedemikian rupa, sehingga iramanya merdu dan menjadi seni gejogan lesung yang populer dalam masyarakat Jawa. Sebagai sarana hiburan tiap musim menumbuk padi, sesuai musim panen atau dikala bulan sedang purnama.
Hal tersebut membuat meriah suasana pedesaan sesuki musim panen sebagai ungkapan rasa gembira atau pada tiap pertengahan bulan kala candra sedang purnama. Diceritakan pula pada saat gerhana bulan atau gerhana matahari, semua penghuni rumah harus keluar ke halaman, meneriaki kalarau dengan teriakan gerhana, gerhana, secara berulang-ulang sambil memukul kentongan dan barang-barang bekas, kaleng piring, atau drum sehingga terdengar suara bingar-bingar dan membuat suasana tegang. Hal itu tidak lain dilakukan untuk menakut-nakuti kalarahu agar segera mengeluarkan bulan atau matahari lewat lehernya. Ibu-ibu yang sedang hamil segera mengolesi pusarnya dengan abu dapur, maksudnya agar kandungannya tak mengalami keguguran akibat pengaruh negatif dari gerhana. Demikian pula semua telur yang sedang dierami induk unggas, ayam, angsa, atau burung peliharaan harus juga diolesi abu dapur supaya tidak busuk dan dapat menetas atau terhindar dari pengaruh negatif gerhana. Para petani kelapa ketika terjadi gerhana pun bertindak untuk mendapatkan berkah dengan memanfaatkan situasi negatif dari kekuatan gap pengaruh dari gerhana yang dapat menghancurkan isi dari buah kelapa muda. Petani-petani kelapa itu memukuli pohon kelapa miliknya dengan harapan isi buah kelapanya menjadi kopior atau kelapa puan, karena harga kelapa puan lebih mahal daripada buah kelapa biasa. Segala perilaku masyarakat Jawa dalam menghadapi gerhana matahari dan bulan, seperti yang sudah dibahas tersebut, bertujuan mengantisipasi pengaruh gravitasi magnetis bumi terhadap tumbuh-tumbuhan sewaktu gerhana, terutama pengaruh sampingan pada tumbuh-tumbuhan yang sedang bertumbuh. Berdasarkan pengetahuan umum itu, mereka mengambil sikap pengamanan demi ketentraman hidupnya dengan olesan abu dapur pada wanita hamil dan telur yang sedang dirami induknya sebagai simbol pengganti panas matahari agar telur atau janin tidak keguguran. Itulah sekelumit pembahasan tentang mitos Jawa tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang semua itu adalah peninggalan nenek moyang kita yang patut kita ketahui dan patut kita pelajari. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua untuk menambah wawasan tentang sejarah kuno. Terima kasih sudah menonton.